Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UTS semester genap 2022-2023. Di mana dalam video ini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah keamanan sistem informasi untuk memilih kriptografi sebagai keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi ini adalah sebuah konsep kriptografi untuk mengamankan data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang biasanya terjadi dalam proses pengiriman data atau informasi melalui media transmisi. Kriptografi bertujuan agar informasi yang bersifat rahasia dikirim melalui jaringan seperti LAN atau internet tidak dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh orang atau pihak yang tidak berkepentingan. Nah, ini pentingnya kriptografi, mana dalam penggunaan sistem informasi terdapat data-data penting, baik itu data pribadi maupun data organisasi yang perlu diamankan dari orang-orang yang tidak berkepentingan, karena kalau hal ini bocor, kemungkinan ada dampak yang terjadi dari bocornya informasi tersebut. Enkripsi dan dekripsi adalah algoritma kriptografi yang dibagi menjadi dua, yaitu kunci asimetrik, di mana kunci enkripsi dan kunci dekripsinya berbeda, dan kunci simetrik, di mana kunci enkripsi dan kunci dekripsinya sama. Ya. Di sini saya mensimulasikan sebuah algoritma dari RSA yang menggunakan dua angka. Nah, dua angka ini biasanya menggunakan angka prima. Kenapa menggunakan angka prima? Karena selain angka prima, maka enkripsi itu sangat mudah untuk dideskripsikan atau ditembus oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, karena itu penggunaan algoritma RSA menggunakan angka prima, kemudian dibuat menjadi dua variabel, yaitu P dan Q sebagai kunci publik dan kunci privatnya. Pada algoritma RSA, P dan N itu diumumkan untuk umum, sedangkan I itu dirahasiakan. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kunci key ini. Nah, kunci key ini adalah kunci privat.
Hal ini bertujuan untuk mengamankan data dan informasi yang dikirim atau diterima. Nah, konsep kriptografi RSA sendiri adalah sebagai berikut, di mana pengirim mengenkripsi menggunakan kunci publik. Nah, kunci publik ini adalah kunci yang disediakan oleh pengembang sistem keamanan informasi kepada penggunanya. Kemudian teks aslinya ini akan ditransmisi menggunakan teks sandi. Kemudian penerima akan mendekripsi teks asli menggunakan kunci privat yang sudah terdaftar di keamanan sistem informasi atau pengembang keamanan sistem informasi yang dia gunakan. Nah, untuk membuka data atau informasi yang dikirim, baik pengirim atau penerima, itu harus memiliki kunci, dua kunci ini, kunci publik dan kunci privat, di mana kunci publik digunakan untuk mengirim, sedangkan kunci privat ini digunakan untuk membuka. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kunci publik ini memang diumumkan secara umum, namun untuk kunci privat ini dirahasiakan dan hanya pemilik kunci yang mengetahuinya. Untuk mengenkripsi dan mendekripsi dalam perkembangan teknologi informasi membuat manusia dapat berkomunikasi dan bertukar data informasi tanpa dihalangi oleh jarak dan waktu. Maksudnya adalah seperti fenomena yang saat ini terjadi, bahwa saya tengah melakukan presentasi di tempat waktu yang berbeda, di mana video ini dapat disaksikan oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda lainnya. Namun demikian, hal ini memiliki ketentuan, di mana tempat dan waktu yang berbeda itu memiliki perangkat yang terhubung kepada sebuah jaringan komunikasi. Kalau tidak, hal ini juga tidak akan bisa dilakukan. Nah, seiring meningkatnya tuntutan terhadap keamanan untuk kerahasiaan informasi yang dipertukarkan, semakin meningkat pula tuntutan tersedianya suatu sistem pengamanan data dan informasi yang lebih baik agar dapat mengamankan data dari berbagai ancaman. Karena perkembangan sistem informasi yang semakin pesat, maka keamanan informasi sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan data dan informasi yang dipertukarkan di dalam sistem komunikasi itu. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan bagi sistem pengamanan data informasi yang lebih baik agar dapat mengamankan data dari berbagai macam ancaman. Beberapa sistem keamanan yang ada memang sudah cukup baik dalam mengamankan data dan informasi, baik dalam proses pertukaran dalam jaringan komunikasi, akan tetapi dalam mendeskripsi data, setiap sistem keamanan ini berbeda-beda, tergantung seberapa besar
atau panjangnya pesan yang dikirim dari pengirim dan diterima. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengguna sistem keamanan informasi untuk memilih sistem keamanan yang lebih efisien. Untuk mengelola data keamanan, untuk mengelola keamanan data dan informasi yang lebih efektif, kita perlu mengidentifikasi dan mengklasifikasi data berdasarkan tingkat kepekaan dan nilai dari setiap jenis data. Nah, hal ini bertujuan agar data yang akan kita enskripsi itu lebih mudah untuk dekripsi. Kemudian memilih alat keamanan yang sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan penggunaan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Nah, memilih alat keamanan ini juga sangat penting. Menetapkan kebijakan keamanan yang mencakup hal-hal seperti akses terhadap data, penggunaan kata sandi yang kuat, enkripsi data, dan tindakan dalam kejadian pelanggaran keamanan dengan jelas dan tegas. Nah, selain ancaman dari luar, sebenarnya ada juga ancaman yang ditimbulkan dari dalam internal sebuah sistem pada organisasi yang kita jalankan. Jadi keamanan informasi ini dipengaruhi dari baik luar maupun di dalam. Dan untuk itu kebijakan keamanan perlu diterapkan. Kemudian memastikan sistem perangkat lunak dan alat keamanan yang selalu diperbarui versi. Selanjutnya mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau hal-hal yang aneh pada jaringan dan sistem. Nah, hal ini juga tidak boleh diabaikan karena pembaruan alat keamanan atau sistem keamanan versi terbaru ini juga memberikan dampak yang lebih baik terhadap keamanan sistem yang dipengaruhi oleh virus. Kemudian mendeteksi aktivitas yang mencurigakan juga tidak kalah penting untuk tidak diabaikan, karena hal-hal besar selalu timbul dari hal-hal yang kecil. Nah, bagaimana untuk mengelola enkripsi dengan lebih efektif dan efisien? Kita perlu mengidentifikasi data dan informasi yang perlu dienkripsi karena tidak semua data mungkin memerlukan tingkat enkripsi yang sama. Nah, maksudnya data atau informasi yang ingin kita enkripsi ini terkadang tidak terlalu penting atau tidak terlalu sensitif gitu. Jadi
Jadi kita juga harus mengidentifikasi dulu data dan informasi yang perlu dienkripsi. Selanjutnya, memilih alat keamanan yang sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan penggunaan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Nah, ini. Selanjutnya, memilih algoritma enkripsi yang tepat dengan mempertimbangkan faktor seperti kecepatan, tetapi tidak mengabaikan tingkat keamanannya. Untuk kecepatan, algoritma seperti EIS atau Advanced Encryption Standard dapat menjadi rekomendasi. Nah, biasanya untuk data-data yang berkapasitas besar atau pesan yang panjang itu membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mendekripsi. Jadi algoritma seperti AES ini adalah pilihan yang tepat karena memiliki sistem pendekripsian yang lebih cepat. Kemudian mempertimbangkan enkripsi data pada tingkat yang tepat, di mana enkripsi data dapat dilakukan secara menyeluruh, full disk encryption, atau hanya pada tingkat file basis data. Nah, data atau informasi yang ingin kita enkripsi harus dapat kita pertimbangkan apakah perlu melakukan enkripsi secara menyeluruh atau full disk encryption dari data atau informasi yang ingin kita kirimkan itu, atau hanya pada tingkat file basis data atau file-file yang kita anggap sensitif saja. Ini akan memberikan waktu yang lebih singkat untuk mendekripsikan dari data dan informasi yang kita kirim atau yang informasi yang kita kirim ya. Lalu mengotomatiskan proses enkripsi untuk membantu mempercepat dan menyederhanakan penggunaan enkripsi saat disimpan atau ditransmisikan. Nah, hal ini juga mempermudah atau mempercepat kita mendekripsikan suatu data atau informasi, karena mendekripsikan data atau informasi yang kita kirim itu membutuhkan waktu. Jadi kalau sudah diotomatiskan ini, data yang kita simpan ini akan segera diproses untuk dienkripsi karena telah diotomatiskan. Kesimpulannya adalah perkembangan teknologi informasi saat ini selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif dari sisi keamanan data dan informasi baik organisasi atau pribadi. Kemudian kriptografi menjadi solusi untuk membangun sistem keamanan dalam mengatasi ancaman pencurian data dan informasi. Namun hal ini juga mempengaruhi kenyamanan dalam mengolah data dan informasi jika penggunaan sistem keamanan ini tidak disesuaikan dengan tepat. Selanjutnya, pengembangan diri dan meningkatkan kapasitas SDM terus-menerus secara berkala menjadi pilihan yang tepat agar sistem informasi dari sisi keamanannya dapat terus terjaga. Tapi yang
paling mendasar pada prinsipnya bahwa semakin sulitnya keamanan informasi itu dienkripsi atau didekripsi, maka keamanan informasi itu akan semakin baik. Dan semakin mudahnya enkripsi untuk didekripsi, maka keamanan informasi itu akan semakin mudah untuk ditembus atau dicuri. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.